Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktovania Mima Dedemata. Di sini saya akan mereview salah satu video yang berjudul Kritik Roky Gerung terhadap Peta Jalan Pendidikan Indonesia, dalam hal ini tentang kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Roky Gerung adalah seorang filsuf, akademikus, pakar komunikasi politik, dan cendekiawan asal Indonesia yang lahir di Manado pada tanggal 20 Januari 1959. Ia adalah salah seorang pendiri Setara Institut dan Philo pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau yang disingkat dengan P2D. Bersama tokoh-tokoh seperti Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Ashumardi Asra, Bapak Roky Gerung ikut serta dalam mendirikan Setara Institut pada tanggal 14 Oktober 2005. Organisasi ini didirikan guna mendedikasikan ide bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kekacauan ini terjadi karena ambisi yang terlalu banyak dimasukkan kepada anak didik sehingga mengakibatkan kekacauan pada pola pikir peserta didik. Kekacauan pertama ada pada menteri, di mana menteri yang diberikan dana 400 triliun APBN sehingga menteri tersebut harus bisa memproduksi sesuatu, maka setiap hari dia mencari ide. Nah, ditambah lagi birokratnya juga memberikan ide yang bervariasi sehingga mengakibatkan dia tidak mampu menampung kapasitas dari ide-ide tersebut. Kekacauan inilah yang kemudian menanamkan pemikiran bahwa yang penting dapat terlihat ada efek dari dana APBN tersebut meskipun program-program yang dihasilkan tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas. Sederhananya, Bapak Roky Gerung mengatakan bahwa anggarannya besar tetapi idenya kecil. Jadi terlihat bahwa bidang pendidikan adalah wilayah yang paling berbahaya jika dipimpin oleh orang-orang yang idenya terbatas. Tujuan Menteri Pendidikan memang bagus untuk mengaktifkan yang disebut dengan Merdeka Belajar, yang dimana tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah untuk menghasilkan manusia merdeka. Namun, pada pelaksanaan kebijakan ini, negara terus-menerus mensponsori otak anak-anak sehingga mereka tidak diberi kebebasan untuk memilih jalan pikirannya sendiri. Bapak Roky Gerung juga berpendapat bahwa kelihatannya Pak Nadiem tidak mempunyai konsep otentik pada dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena tadi berbagai macam hal ambisi dimasukkan ke dalam pikiran menteri, akibatnya menyebabkan dia gagal dalam mengoperasikan sistem. Bapak Roky Gerung juga mengatakan bahwa pendidikan Indonesia terlalu dimanjakan dengan uang tanpa diimbangi dengan ide. Nah, bisa dikatakan bahwa kebijakan kurikulum Merdeka Belajar pengelolaannya itu tertutup dan tidak dibuka percakapan publik. Padahal jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, sebelum dicanangkan kurikulum tersebut, itu terjadi perdebatan terkait motif ideologis dari kurikulum 2013. Nah, di akhir video, beliau juga mengatakan bahwa pendidikan Indonesia bukan soal jumlah anggaran, tetapi soal jumlah IQ yang ada pada kepala para pemimpin. Oke, berdasarkan video yang berjudul Kritik Roky Gerung terhadap Peta Jalan Pendidikan Indonesia, dalam hal ini tentang kurikulum Merdeka Belajar, saya setuju dan sepakat dengan pernyataan dari Bapak Roky Gerung, terutama pada poin yang dia mengatakan bahwa kebijakan kurikulum Merdeka Belajar itu pengelolaannya masih tertutup dan tidak dibuka percakapan publik antara pakar-pakar politik, pemerintah, pendidik, dan masyarakat.
Sehingga penting untuk terus dibuka ruang diskusi dan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat agar perbaikan dapat terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video ini yaitu kekacauan pada pola pikir peserta didik itu dapat terjadi karena terlalu banyak masukan yang diberikan kepada mereka dan mereka tidak diberikan kebebasan untuk memilih jalan pikirannya sendiri. Selain itu, kepemimpinan yang terbatas juga dalam hal ide-ide dapat berdampak serius terhadap bidang pendidikan, terutama dalam implementasi program Merdeka Belajar. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih.